Indonesia kembali membuat kejutan di panggung militer Asia Tenggara. Penempatan rudal balistik taktis Kahan buatan Turki di Kalimantan Timur langsung jadi sorotan media asing. Alasannya, dari posisinya sekarang, rudal ini bisa menjangkau hingga ke lokasi-lokasi vital milik Malaysia di Sabah hanya dalam hitungan menit. Rudal Kahan dikenal juga sebagai ITBM-600PD adalah senjata presisi tinggi dengan jangkauan maksimal 280 km dengan bobot 2,5 ton dan hulu ledak fragmentasi seberat 470 kg. Rudal ini mampu melumat sasaran strategis dengan akurasi mematikan berkat teknologi navigasi GPS, GLONASS, dan INS dengan margin kesalahan kurang dari 10 meter. Media internasional seperti Channel News Asia dan Defense Security Asia menilai langkah Indonesia menempatkan Kahan di Yonarmed 18 Citaburit-Kang, Tenggarong sebagai manuver strategis yang mengubah peta kekuatan militer kawasan. Penempatan ini tidak hanya melindungi ibu kota Nusantara IKN yang berada tak jauh dari lokasi, tetapi juga memberikan kemampuan ofensif yang mampu memberi efek gentar bagi pihak manapun yang berniat mengusik kedaulatan. Pengamat pertahanan menyebut keputusan ini bisa menjadi pemicu babak baru perlombaan rudal di Asia Tenggara. Sebab Indonesia kini bukan hanya mengandalkan kekuatan defensif, tetapi juga memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh yang bisa menjadi faktor penentu di meja diplomasi maupun medan tempur. Dengan KHN di garis depan, Indonesia mengirim pesan tegas. Wilayah kedaulatan tidak bisa ditawar dan setiap ancaman bisa dibalas cepat, tepat, dan mematikan. Indonesia cetak sejarah geopolitik. Kini negara pertama ASEAN yang memiliki rudal balistik taktis, pemerintah resmi terima sistem rudal Kahan di Kalimantan Timur. Kesepakatan kontrak Kahan ditandatangani pada November 2022, menandai era baru modernisasi militer Indonesia. Pada 1 Agustus 2025, unit Kahan ITBM-600 terlihat jelas di Yonarmed 18, Raipur A, menunjukkan sistem sudah siap deploy. Kahan diproduksi Roketsan Turki dapat menembus 280 km dengan akurasi kurang dari 10 meter tepat sasaran di medan tempur kompleks. Platform ini mobile, berbasis truk Tatra 8x8, mampu servis cepat di medan berat seperti Kalimantan. Analis menyebut keberadaan Kahan mengubah ASEAN dari kawasan defensif menjadi punya daya tahan serang presisi, potensi pemicu perlombaan senjata. Lokasi penempatan depan di Kalimantan Timur dekat IKN memperkuat pertahanan ibu kota baru terhadap ancaman strategis. Era baru pertahanan nasional dimulai. Apakah ini awal dominasi militer Indonesia di Asia Tenggara? Indonesia bikin dunia kaget. Rudal balistik KHAN terlihat di Kalimantan Timur, dekat ibu kota Nusantara. Bukan rudal biasa. Han buatan Turki ini bisa menghantam target sejauh hampir 300 km dengan akurasi mematikan di bawah 10 meter. Dan inilah yang bikin kawasan bergetar. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang punya sistem rudal balistik modern. Tak berhenti di situ. Diam-diam ada juga kerjasama dengan Turki untuk rudal anti kapal Atmaca. Bahkan rudal jelajah Cakir yang bisa diproduksi di dalam negeri. Artinya apa? Nusantara bukan cuma kota hijau dan futuristik, tapi juga benteng pertahanan yang dijaga dengan taring baja. Pertanyaannya, ini sekadar modernisasi atau pesan politik keras dari Indonesia ke dunia? Kenapa Indonesia mulai melirik rudal balistik taktis dari Turki? Apa nggak cukup dengan artileri yang ada sekarang? Kabar terbaru datang dari Turki, sistem rudal balistik taktis Kahan disebut-sebut akan dipamerkan di IDEF 2025, dan Indonesia diduga kuat jadi salah satu pemilik barunya. Kahan ini punya jangkauan tembak hingga 280 km. Dirancang sebagai rudal balistik mobile, Kahan bisa dipindahkan cepat, bikin musuh sulit menebak posisi peluncurannya. Pertanyaannya, kenapa Indonesia butuh? Karena dengan geografi kita yang luas dan ancaman regional yang dinamis, punya rudal jarak menengah kayak Kahan bakal meningkatkan efek gentar ke lawan. Bukan buat cari ribut, tapi buat jaga kedaulatan dengan taring yang lebih panjang.